Hari ini saya pengen sharing tentang saat hidup kita berantakan. Ada saatnya dalam hidup kita ini mengalami hal-hal yang membuat kita berantakan. Berantakan itu berarti kacau balau. Segala sesuatu yang kita tata berjatuhan, yang kita bangun rontok semuanya. Dan kelihatannya pada saat itu kita nggak berdaya. Emosi kita kempes, habis, dan semuanya kelihatannya banyak di depan mata. Kalau kita lihat dalam Ayub 1 ayat 21, ayat ini menuliskan begini: dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat ini seringkali dijadikan ayat pada saat orang yang berduka. Ya memang pada saat itu situasi kita berantakan. Makanya ayat ini menjadi ayat yang memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena pada saat kita berantakan, sepertinya pada saat itu Tuhan tidak bisa ditemukan. Tuhan diam. Ini terjadi pada Ayub. Dalam satu hari ia kehilangan segalanya. Ia kehilangan keluarganya, bisnisnya, kesehatannya, dan semua miliknya. Dan yang paling mengecewakan, Tuhan tidak mengatakan apapun kepada Ayub selama 37 pasal dalam Alkitab. Itu semuanya hening, sehening-heningnya, senyap, sesenyap-senyapnya. Tetapi apa sih yang Ayub lakukan? Dengan mata yang berkaca-kaca, dia tetap melihat ke langit, memandang kepada Tuhan. Ayub berdiri, dia mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya. Kemudian dia sujud dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ayub tahu bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu semua benar-benar menjadi sebuah bukti. Orang yang bernama Ayub hidup di hadapan Tuhan sebagai penyembah, bukan karena berkat-berkatnya. Saat ini ada banyak orang yang mengejar berkat. Ketika ada masalah sedikit aja, rontok imannya, ambruk kehidupan yang dia bangun. Sepertinya berkat itu menjadi penentu. Ketika diberkati, dia sungguh-sungguh. Ketika berkatnya mulai berkurang, dia ngomel, dia bersungut-sungut, dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Atau ada yang sebaliknya, ketika dalam kondisi kurang dia sungguh-sungguh, ketika diberkati justru dia menjauh dari Tuhan. Harusnya nggak begitu. Harusnya kita nggak bergantung dengan apa yang kita punya, nggak bergantung dengan apa yang kita miliki. Lalu kita bergantung kepada apa dan kepada siapa? Kita bergantung kepada firman-Nya. Kita bergantung kepada Tuhan yang hidup. Kepada Tuhan yang hidup itulah kita bisa berkata seperti Ayub berkata. Dan itu sangat mengagumkan di mata Tuhan. Sekalipun pada saat ini kita mengalami banyak peristiwa yang membuat kita kecewa, marah, takut, sedih, bingung, dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang gak terjawab. Dan pada saat itu perasaan kita sepertinya tercecer, habis, gak punya tenaga sedikit pun. Tapi pada saat itulah, seperti yang Ayub katakan, Ayub 7 ayat 11. Ayat ini mengatakan, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Pada saat itu Ayub mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan.
Dan luar biasanya, Tuhan memperhatikan pada saat-saat kita dalam kondisi berantakan. Dan Tuhan mau mendengar, Tuhan peduli, Tuhan menyedengkan telinganya. Dan pada saat itu, Tuhan melihat hati kita. Seperti apa hati kita? Orang-orang seringkali merasa bahwa kalau kondisi kita lagi good, kondisi baik, kondisi kita diberkati, pada saat itu kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan peristiwa yang sebaliknya, seperti yang Ayub alamin. Itu Tuhan ingin melihat hati kita. Seperti apa hati kita yang sebenarnya. Pada saat kita berantakan, Tuhan ingin tahu hati kita yang sebenarnya seperti apa.